Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham Big Caps anjlok, dulu 4 ribuan, sekarang 1.900. Artinya sudah turun sekitar 52%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas satu saham yang menghasilkan laba yang besar. Saham ini bisa dikatakan sebagai salah satu saham big caps di Indonesia. Per tahun 2024 labanya 22,2 triliun. Memang mengalami penurunan dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Tapi sebenarnya perusahaan ini masih mampu mencetak laba yang menarik di tahun 2024. Apabila melihat data rasio keuangannya, perusahaan ini masih memiliki gross profit margin yang tinggi dengan angka 36,9%. Untuk aspek dividennya juga sangat menarik karena menawarkan potensi dividen yang besar. Tapi sayangnya labanya mengalami penurunan. Dan sebagai informasi, saham ini juga melakukan corporate action di tahun 2024 sehingga bisa saja hal itu berpengaruh kepada kinerja keuangannya di tahun 2025. Untuk itu bagi saya pribadi, sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian saham ini, alangkah lebih baiknya jika kamu menunggu data kinerja di tahun 2025 ini seperti apa. Setidaknya lihat beberapa kuartal untuk melihat apakah dengan adanya corporate action, perusahaan ini masih mampu menghasilkan laba yang besar atau tidak. Nah, nantinya kita akan membandingkan untuk kinerja keuangan di tahun 2024 dan di tahun 2023. Berhubung kinerja di Q4-nya sudah terbit, sehingga mari kita bandingkan dengan data 1 tahun sebelumnya. Tapi sebelum membahas terkait laporan keuangan dengan lebih detail, saya mau menunjukkan satu grafik harga saham untuk saham ini. Di mana dulunya saham ini sempat berada pada angka 4 ribuan, namun kini harganya tinggal berada pada angka 1.900-an. Memang pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita katakan sebelum tahun 2021, harga sahamnya memang bergerak pada angka 1000-an saja dengan range sekitar 1.800 sampai 1.000 rupiah. Tapi pada beberapa tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022, harga saham ini kemudian mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahkan pernah menyentuh angka di atas 4.000 rupiah. Tapi sayangnya saat video ini dibuat, tersisa di angka 1.900-an. Pertanyaannya, apakah kondisi ini memang kondisi yang sepatutnya terjadi? Ataukah ini merupakan sebuah peluang yang bisa kita lihat ke depannya? Nah, saham yang akan kita bahas ini adalah saham ADRO atau PT Alam Tri Resources Indonesia dengan kode saham ADRO. Dulunya saham ini merupakan Adaro Energy dan kemudian berubah namanya di tahun 2024. Sebagai informasi, di tahun 2025, harga sahamnya sudah turun 21,81%. Meskipun dalam 5 tahun terakhir masih naik 61,70%. Apabila kita melihat probabilitas dalam setiap tahunnya, mari kita lihat untuk data 5 tahun terakhir. Sebenarnya probabilitasnya cukup baik di angka 60%. Artinya dalam 5 tahun 3 kali naik dan 2 kali mengalami penurunan. Tapi sayangnya di tahun 2025 ini, harga saham ADRO konsisten turun dari bulan ke bulan. Dengan penurunan setahun hingga bulan Maret cukup signifikan. Nah, terlepas dari penurunan harga sahamnya, ADRO ini memang sangat menarik dari aspek dividennya. Tapi ingat, ini merupakan data di masa lalu dan kita harus menunggu setelah dilakukannya corporate action bagaimana dampaknya terhadap dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan. Apakah tetap jumbo atau tidak? Mengingat adanya pemisahan lini bisnis ADRO dan AADI atau PT Adaro Andalan Indonesia, di mana perusahaan ini pada tahun 2024 berdasarkan data Stockbit mencatatkan laba sekitar 19,5 triliun rupiah. Berhubung perusahaan ini baru listing sehingga belum kita bisa lihat sepak terjangnya seperti apa. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa untuk pendahulunya yaitu ADRO cukup konsisten membagi dividen dengan angka yang sangat menarik. Diharapkan ke depannya AADI juga bisa melakukan hal yang sama. Dan tentunya ADRO juga tetap bisa masih mempertahankan pembagian dividennya dengan angka yang jumbo. Tapi kembali lagi, dividen itu dibagikan berdasarkan pencapaian labanya. Untuk itu kita tetap harus berharap agar supaya ADRO tetap memiliki pencapaian laba yang baik di tahun 2025 ini agar dividen yang dibagikan juga bisa tetap maksimal. Nah, sekarang mari kita bandingkan terkait kinerja ADRO full year di tahun 2024 dengan tahun 2023. Sebagai informasi, data ini disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat.
Pertama kita lihat dari saldo kas dan setara kasnya yang turun dari 3,3 menjadi 1,4. Nah, bisa kamu lihat total aset lancarnya berjumlah 2,6 yang mengalami penurunan. Sedangkan total aset tidak lancarnya juga mengalami penurunan dari 6,1 menjadi 4 di tahun 2024 ini. Sehingga total asetnya secara keseluruhan turun dari 10,4 menjadi 6,7. Sekarang kita bandingkan untuk saldo kasnya dengan angka 1,4 ini dengan jumlah liabilitas yang perusahaan ini miliki. Nah, ternyata saldo kas perusahaan yang berjumlah 1,4 ini mampu melunasi seluruh hutang perusahaan dengan angka 1,3 saja. Jumlah hutang ini atau liabilitas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dan komposisinya terdiri dari hutang liabilitas jangka pendek sebanyak 0,64 dan jangka panjang sebanyak 0,68. Kamu bisa lihat bahwa saham ini memiliki likuiditas yang baik setidaknya hingga data tahun 2024, di mana hanya dengan saldo kas mereka mampu melunasi seluruh hutangnya. Mungkin hal itu juga yang menyebabkan kenapa mereka rutin membagi dividen dengan porsi yang jumbo. Tapi ingat, itu data tahun 2024. Kembali lagi, kita harus melihat data tahun 2025 seperti apa. Dari sisi ekuitasnya mengalami penurunan dari 6,7 menjadi 4,9. Hal itu disebabkan karena saldo labanya turun untuk saldo laba yang belum dicadangkan dari 5,1 menjadi 3,3. Nah, ini yang saya katakan di mana saham ini identik dengan dividen yang besar. Dan dividen yang besar itu identik dengan akan berpengaruh terhadap komposisi ekuitas perusahaan. Semakin besar dividen yang dibagikan, artinya saldo laba yang ditahan menjadi semakin kecil. Dan hal itu akan membuat ekuitas menjadi sulit untuk bertumbuh. Tapi sebelumnya, kamu bisa lihat, jika kamu bandingkan untuk saham ADRO, ITMG, dan PTBA, maka ADRO ini memiliki jumlah ekuitas yang terbesar. Tentu saja itu sebelum dilakukan pemisahan bisnis dengan AADI. Untuk itu menurut saya pribadi alangkah lebih bijak kita menunggu data kinerja di tahun 2025 setidaknya dalam 2-3 kuartal ini untuk melihat bagaimana sepak terjang ADRO setelah dengan lini bisnis yang berdiri sendiri itu seperti apa. Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya. Pendapatan usaha mengalami penurunan meskipun hanya tipis dari 2,13 menjadi 2,07. Beban pokok pendapatan juga mengalami sedikit penurunan dari 1,26 menjadi 1,20 dan laba brutonya sebenarnya masih bisa tumbuh dari 867 menjadi 873. Nah, sampai pada laba bruto sebenarnya ADRO ini masih menghasilkan pertumbuhan kinerja. Tapi sayangnya karena adanya kenaikan beban usaha dan beban lain-lain menyebabkan laba usahanya tidak mampu tumbuh dari 764 turun menjadi 711. Bagaimana untuk beban keuangan, penghasilan keuangan, dan lain-lain. Bisa kamu lihat sini adanya terjadi kenaikan untuk penghasilan keuangannya sehingga mendongkrak laba sebelum pajak penghasilan. Meskipun begitu memang masih mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Dan hal itu yang menyebabkan kenapa laba tahun berjalannya mengalami penurunan. Tapi ingat, tidak hanya berhenti di situ saja, karena ada satu komponen lagi yang lebih berpengaruh, yaitu laba dari operasi yang dihentikan mengalami penurunan dari 1,2 menjadi 0,9 di tahun 2024 ini. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba bersih perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,64 menjadi 1,38 di tahun 2024 ini. Nah, apabila kamu melihat catatan kaki perusahaan ini, maka terkait operasi yang dihentikan tentu saja akan berkaitan dengan poin berikut ini. Yaitu yang pertama, penjualan bisnis batubara thermal. Pada tanggal 9, 10, dan 11 Desember 2024, perusahaan telah melakukan pengalihan sahamnya di Adaro dengan total sekian-sekian-sekian atau setara 74,63% dari kepemilikan perusahaan di Adaro melalui mekanisme penawaran umum oleh pemegang saham. Perusahaan telah sepenuhnya menerima pembayaran atas pengalihan saham Adaro. Perusahaan memiliki sisa kepemilikan saham di Adaro sebesar 15,37% setelah melakukan penjualan saham Adaro. Sisa kepemilikan saham di Adaro dibukukan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan membukukan kepemilikan saham di Adaro sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain karena perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan atas Adaro. Akibat dari transaksi ini, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya konsolidasian untuk tahun 2023 direpresentasikan. Nah, kita baca di sini. Performa finansial dan informasi arus kas Adaro. Perusahaan secara efektif kehilangan pengendalian atas Adaro pada tanggal 9 Desember tahun 2024.
karena perusahaan telah menjual sebagian besar kepemilikan sahamnya pada tanggal tersebut. Kinerja keuangan dan informasi arus kas yang disajikan di bawah ini adalah untuk periode yang berakhir pada 9 Desember tahun 2024 dari tahun berakhir pada 31 Desember tahun 2023. Bisa kamu lihat pendapatannya mengalami penurunan, dan kita langsung masuk saja ke dalam laba yang berhasil dicapai oleh perusahaan. Nah, bisa kamu lihat di sini laba sebelum pajak penghasilannya mengalami penurunan dari 1,47 menjadi 1,14. Dan hal itu yang menyebabkan kenapa laba setelah pajak penghasilan atas operasi yang dihentikan mengalami penurunan dari 1,2 menjadi 945. Nah, itu merupakan sekilas pembahasan terkait operasi yang dihentikan, khususnya seperti yang kamu telah tahu adanya pemisahan bisnis untuk bisnis batubara Thermal Adaro. Nah, apabila melihat valuasi sahamnya, sebenarnya Adaro ini menarik karena memiliki angka PBV di bawah 1 kali. Bahkan saat video ini dibuat, PBV-nya telah turun dan mencapai angka 0,73 kali, dengan rata-rata PBV 10 tahun adalah 0,95 kali. Apalagi dari sisi manajemen, Adaro ini memiliki manajemen yang bisa dikatakan cukup berkualitas dan berintegritas. Setidaknya bisa kita lihat dalam sepak terjang manajemen dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada waktu saham Adaro sempat mengalami penurunan yang sangat signifikan, manajemen mengambil keputusan untuk melakukan buyback. Dan kita tunggu saja untuk tahun 2025 ini seperti apa. Apakah perusahaan akan melakukan buyback kembali untuk kinerja harga saham yang mengalami penurunan atau tidak? Untuk lengkapnya, mari kita tunggu saja ke depannya seperti apa. Nah, sebagai informasi, Adaro ini merupakan salah satu saham yang pernah saya bahas di ebook The Stock Market, khususnya terkait bagaimana kita melakukan teknik valuasi. Tapi ingat, ebook ini ditulis pada beberapa tahun sebelumnya, sehingga kita belum melakukan pertimbangan terkait perubahan lini bisnis Adaro di tahun 2024, tepatnya pada akhir tahun 2024. Untuk itu, kamu juga harus mempertimbangkan terkait corporate action perusahaan di masa depan. Contohnya seperti pembahasan pada ebook The Stock Market ini. Saat ebook ini ditulis, saya mengambil contoh saham ADRO dan mengatakan bahwa harga yang menarik adalah di angka 1.200 dan terbukti beberapa tahun setelahnya mengalami kenaikan yang luar biasa. Tapi ingat, semua pembahasan dan analisa itu dilakukan sebelum adanya perubahan dari segmen bisnis perusahaan. Sehingga bagaimana jika kamu di tahun 2025 ini ingin menganalisa saham ADRO? Kamu harus mempertimbangkan salah satu poin pentingnya adalah dari sisi lini bisnisnya. Apakah masih tetap bisa menghasilkan laba yang besar? Apakah ekuitasnya masih bisa terus tumbuh? Dan lain sebagainya. Ingat, valuasi hanya merupakan salah satu komponen dari analisa fundamental. Tapi di balik itu banyak komponen lain yang harus kamu pertimbangkan juga. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dan sebagai informasi, saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Dari 7 poin tadi, saya ingin menekankan pada 3 hal utama, yaitu nama saham, money management, dan metode yang digunakan. 3 hal ini sangat berkaitan satu dengan yang lain, karena money management dan metode yang digunakan sangat bergantung pada saham yang dipilih. Misal, kamu akan sulit gunakan metode harga wajar pada saham-saham yang punya valuasi sangat tinggi, seperti PBV 50 kali, PER 100 kali, dan seterusnya. Tapi untuk saham-saham dengan kondisi seperti itu, kamu mungkin bisa menggunakan metode scalping, di mana melakukan jual beli pada jangka waktu yang sangat cepat tanpa peduli dengan fundamentalnya. Di sisi yang lain, untuk saham-saham dengan market cap besar, misal seperti BCA dan BRI, kamu akan kesulitan jika menggunakan metode scalping. Karena dua saham ini cenderung tidak lincah bergerak. Tapi untuk dua saham ini, kamu mungkin bisa menggunakan metode dividend investing. Selain itu, untuk saham-saham yang punya valuasi per PBV tidak masuk akal, kamu mungkin harus langsung cut loss jika harga turun signifikan. Tapi sebaliknya, untuk saham besar seperti BCA dan BRI, kamu malah mungkin akan tambah beli apabila harga sahamnya turun di atas 20%. Inilah satu hal pertama yang harus kamu ingat, di mana metode dan money management yang digunakan sangat tergantung pada saham yang kamu pilih. Seperti yang saya sampaikan di video tadi, apapun nama sahamnya sebenarnya sah-sah saja, asalkan kamu bisa hasilkan profit konsisten setiap tahun. Jadi yang menentukan kamu salah atau benar pilih saham adalah profit atau tidaknya kamu di saham itu. Masalahnya, ada yang namanya beginner luck. Mungkin di waktu pertama kali kamu beli saham, kamu langsung mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hal itu membuat kamu jadi lupa diri dan tidak mau belajar lebih.
Pada akhirnya, keuntungan yang diperoleh itu bisa habis hanya karena 1-2 kali loss saja. Solusinya gimana? Sederhana saja. Apabila kamu profit di satu saham tapi kamu tidak tahu kenapa kamu bisa profit, itu harus hati-hati. Bisa saja kamu hanya sedikit beruntung saat itu, tapi bukan berarti kamu akan terus beruntung. Jadi, kamu harus tahu kenapa kamu bisa profit di saham yang dibeli. Selain itu, kamu juga sebaiknya tahu kenapa kamu bisa rugi di saham itu. Dengan begitu, kamu jadi punya tolak ukur dan alasan yang kuat sebelum ambil keputusan. Setiap orang punya profil resiko yang berbeda-beda. Ada yang konservatif, ada juga yang agresif. Nah, poin ini sebenarnya bisa digunakan sebagai screening awal untuk memilih saham. Kalau kamu punya profil resiko konservatif, carilah saham-saham besar yang sudah terbukti bertumbuh dalam jangka panjang dan rutin bagi dividen. Tapi kalau profil resikomu agresif, mungkin kamu akan bosan jika beli saham blue chip dan lebih tertarik dengan saham lapis 2 atau bahkan lapis 3. Ingat, tidak ada yang jamin bahwa saham blue chip lebih menguntungkan dari saham lapis 3. Begitu juga sebaliknya. Apapun saham yang dipilih selama bisa hasilkan profit konsisten dalam jangka panjang, itu sah-sah saja. Setelah tahu bagaimana cara pilih sahamnya, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah money management. Pastikan kamu menggunakan money management yang tepat pada saham yang tepat. Contoh, apabila kamu punya profil risiko yang agresif dan sangat yakin untuk all in keseluruhan dana di satu saham, pastikan dulu untuk tahu cut loss-nya di mana. Jangan sampai kamu sudah beli sahamnya dengan semua uang yang dimiliki dan kemudian bingung harus cut loss di mana jika harga turun. Sebaliknya, apabila kamu orang yang tidak tega untuk cut loss, kamu tidak boleh beli saham all in atau sekaligus. Kalau kamu takut cut loss, kamu harus lebih mempertimbangkan saham apa yang sedang kamu beli. Prospek jangka panjangnya bagaimana jika di hold, rutin bagi dividen atau tidak, sektor usahanya masih bisa berkembang atau tidak, bagaimana manajemennya, valuasi saat ini seperti apa, dan masih banyak lagi. Dari banyaknya pertimbangan yang kamu analisa, satu hal utama yang perlu diingat adalah lakukan pembelian bertahap. Kalau kamu beli bertahap, saat harga turun kamu masih punya dana untuk beli lagi. Tapi bagaimana kalau kamu beli sekaligus dengan keseluruhan dana? Saat harga turun, kamu takut untuk cut loss. Tapi di sisi yang lain, kamu hanya bisa jadi penonton karena sudah tidak punya dana untuk beli lagi. Menurut saya pribadi, money management yang baik jauh lebih berdampak dibandingkan metode yang sangat hebat. Sehebat apapun metode yang digunakan, apabila money managementmu kacau, akan ada saatnya kamu terjebak. Karena ingat, sehebat apapun metodenya, kamu pasti ada kemungkinan akan salah juga. Sebaliknya, meskipun metodemu sederhana dan biasa-biasa saja, tapi apabila kamu punya money management yang baik, potensi terjebak akan jadi lebih rendah. Karena kamu masih punya sisa dana untuk bertransaksi saham. Kamu tahu harus cut loss di mana atau average down di mana. Tapi sekali lagi, 3 poin yang saya katakan tadi sebenarnya sangat berkaitan, yaitu saham yang dipilih, metode, dan money management. Setiap orang punya keahliannya masing-masing. Ada yang jago dengan value investing, ada juga yang jago dengan scalping. Apapun metodenya, selama profit itu sah-sah saja. Kamu tidak perlu mengikuti semua metode. Fokus saja pada satu metode yang menurutmu paling nyaman untuk digunakan. Jika metode itu terbukti menguntungkan, gunakan terus. Jika tidak, barulah diganti ke metode yang lain. Intinya, selalu pertimbangkan 3 hal ini sebelum ambil keputusan, yaitu nama saham, jenis metode, dan skema money management. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.